Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fresti Arbaniati, NIM 2017072016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, baik. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga anak-anak ibu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan penyakit yang ada di lingkungan kita. Semoga anak-anak senantiasa sehat ya di rumah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, walaupun sekarang sudah siang, tapi tentunya anak-anak pasti masih semangat kan, dan masih mau untuk belajar dengan ibu walaupun saat ini kita tidak dapat belajar bertatap muka di kelas. Nah, sebelum ibu lanjut ke materi pada siang hari ini, ibu ingin bercerita sebentar mengenai wabah virus corona. Ya, seperti anak-anak tahu bahwa sekarang kita tengah menghadapi yang namanya wabah virus corona, yaitu suatu penyakit yang amat berbahaya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk salah satunya yaitu social distancing, yaitu menjaga jarak antara satu sama lainnya. Kenapa seperti itu? Karena wabah virus corona sangat mudah untuk menyebar dari sentuhan. Sentuhan itu seperti apa? Bersalaman dan lain sebagainya. Kemudian dari batuk, dari cairan yang keluar dari mata, hidung, dan mulut. Itu dapat menularkan virus corona. Oleh karena itu sekarang negara kita dan seluruh penduduk dunia sedang menjaga jarak antar satu sama lain, dan semua hal kita lakukan melalui internet seperti pada proses pembelajaran kita kali ini. Oke. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke materi pada siang hari ini. Nah, ibu ingin menceritakan satu kisah yang sangat terkait dengan wabah virus corona saat ini. Anak-anak tahu cerita apa itu? Nah, oke, langsung aja ibu ceritakannya. Judulnya yaitu Umar dan Tahun di Syam. Apa itu tahun? Tahun itu bahasa Arabnya wabah. Oke, wabah, apa itu wabah? Wabah itu penyakit. Oke, langsung aja. Suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Syam merupakan negeri yang sangat damai. Waktu itu Umar datang ke Syam bersama dengan rombongannya berisi para sahabat Nabi, ingin bertemu dengan sahabat mereka yang ada di Madinah. Nah, ketika mereka sampai di Sarak, yaitu sebuah tempat. Sebelum mereka sampai di kota Syam, mereka disambut oleh pimpinan tentara yang ada di sana. Kepala tentara tersebut menyampaikan kepada Umar, "Wahai Umar, saat ini negeri Syam tengah menghadapi wabah yang sangat berbahaya. Apakah engkau akan melanjutkan perjalanan menuju Syam?" Kemudian Umar menjawab, "Panggilkan para pemimpin muhajirin." Kenapa Umar memanggil para pemimpin muhajirin? Umar memanggil para pemimpin muhajirin
untuk meminta pendapat kepada mereka apa yang harus dilakukan oleh Umar dan rombongannya, yaitu apakah mereka akan tetap lanjut ke Syam atau mereka kembali ke Mekah. Kemudian ketika para pemimpin muhajirin datang, Umar bertanya, "Wahai pemimpin kaum muhajirin, saat ini Syam tengah menghadapi wabah yang begitu berbahaya. Menurut kalian, apakah aku harus pergi ke sana ataukah aku harus kembali ke Mekah?" Kemudian terjadilah keributan antar pemimpin muhajirin di sana. Mereka saling berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, "Wahai Umar, kamu membawa rombongan yang di antara rombongan tersebut terdapat sahabat Nabi. Tidak baik apabila kalian ingin menuju ke suatu tempat namun belum sampai dan kemudian kalian kembali. Jadi lebih baik kalian melanjutkan perjalanan kalian menuju Syam." Kemudian ada pemimpin muhajirin yang lain berpendapat, "Oh, tidak seperti itu. Di antara rombongan Umar ada para sahabat Nabi yang harus kita lindungi. Jadi lebih baik mereka kembali ke Mekah agar mereka tidak tertular oleh wabah yang berbahaya ini." Umar begitu bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian ia meminta tolong lagi kepada kepala tentara tadi. "Wahai sahabatku, tolong panggilkan para pemimpin kaum Ansor." Kemudian datanglah para pemimpin kaum Ansor kepada Umar. "Wahai sahabatku, wahai para pemimpin kaum Ansor, saat ini Syam tengah menghadapi wabah yang begitu berbahaya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus meneruskan perjalananku bersama rombongan menuju Syam ataukah aku harus kembali ke Mekah?" Kemudian para pemimpin kaum Ansor tersebut saling berbeda pendapat, seperti yang terjadi pada para pemimpin dari kaum muhajirin tadi. Ada yang berpendapat, "Lanjutkan saja wahai Umar." Ada yang berpendapat, jangan membahayakan diri kalian." Seperti itu. Kemudian Umar masih tetap bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Haruskah mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Syam dan menantang bahaya dari wabah tersebut? Ataukah mereka kembali ke Mekah tanpa mereka sampai di Syam? Ia begitu bingung karena ia juga mendapat kabar bahwa sudah lebih dari 20.000 orang meninggal karena wabah ini. Betapa menakutkannya wabah ini pada saat itu. Dan Umar terus berpikir langkah yang terbaik yang harus ia lakukan. Kemudian dalam keputusasaannya itu, ia memanggil kepala tentara tadi. "Wahai sahabatku, tolong panggilkan para pemimpin kaum Quraisy." Kemudian tak berapa lama, datanglah para pemimpin kaum Quraisy menghadap Umar. "Wahai para pemimpin kaum Quraisy, saat ini Syam tengah menghadapi wabah yang begitu berbahaya. Dan saya bersama rombongan hendak menuju ke Syam. Bagaimana menurut kalian?" Dan ternyata apa yang mereka katakan itu sungguh membuat Umar begitu terkejut. Anak-anak tahu apa yang dikatakan oleh para pemimpin kaum Quraisy? Ya, para pemimpin kaum Quraisy tidak berbeda pendapat. Mereka sepakat mengatakan bahwa, "Wahai Umar, kembalilah kamu bersama rombongan ke Mekah. Jangan membahayakan diri kalian dengan pergi ke Syam di saat wabah ini tengah mendera negeri tersebut." Kemudian Umar berkata pada
sahabatnya, Abu Ubaidah bin Jarrah. "Wahai sahabatku, aku bersama rombongan akan kembali ke Mekah besok pagi." Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah? "Wahai Umar, apakah engkau ingin menentang takdir Allah?" Kemudian Umar berkata, "Apa maksudmu, wahai Abu Ubaidah?" Kemudian Abu Ubaidah berkata, Engkau berangkat dari Mekah menuju ke Syam untuk menemui kaum muslimin di sana. Tetapi ketika engkau mendengar bahwa di sana tengah ada wabah yang begitu berbahaya, engkau ingin kembali dengan rombongan kalian tanpa menyelesaikan tujuan awal kalian. Apakah itu tidak sama dengan menentang takdir Tuhan? Kemudian tak berapa lama datanglah sahabat mereka Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Mendengar hadis tersebut, akhirnya Umar begitu bersyukur karena ternyata keputusannya adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang merupakan keputusan Allah. Kemudian keesokan harinya Umar kembali bersama rombongannya. Di dalam hadis Ma'mar ada tambahan dari Umar pada saat itu. Umar berkata, "Bukankah jika kamu mengembalakan unta di tempat yang tandus dengan meninggalkan tempat yang subur, berarti kamu telah membuatnya lemah?" Ketika itu Abu Ubaidah menjawab, "Ya." Kemudian Umar berkata, "Maka berangkatlah." Maka Abu Ubaidah berangkat hingga sampai ke Madinah. Lalu dia berkata, "Insya Allah ini adalah tempat tinggal." Alhamdulillah, kisah yang ibu ceritakan sudah selesai. Jadi, anak-anak bisa mengambil pelajaran bahwa wabah virus corona sebelumnya telah terjadi pada masa Nabi, dan pada saat itu juga kita telah diperintahkan untuk saling menjaga jarak. Bukan kita tidak memiliki rasa empati atau peduli dengan orang-orang yang terkena wabah, namun ketika kita menjadi salah satu yang sehat, lebih baik kita pergi agar kita tidak menjadi salah satu yang terjangkit dan kemudian ikut menyebarkan virus tersebut kepada orang lain sehingga virus itu semakin meluas. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan langsung pada Ibu melalui chat atau yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga wabah virus corona lekas membaik, lekas menghilang, dan kita semua dapat belajar di kelas bersama-sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.